Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita untuk membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di bab Al-Qasam, yaitu bab tentang pembagian hak bermalam bersama dengan istri bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu atau istilah kontemporernya hari ini itu poligami. Yang saya ingat, antum punya PR kan? Sudah dikerjakan belum PR? Apa hubungan hadis yang terakhir ini dengan bab poligami ini? Ada yang sudah ada jawabannya? Jangan jadikan istri seperti budak. Terus poligaminya dikemanakan? Iya, poligaminya dikemanakan? Ini kan diletakkan di bab poligami gitu tuh. Jadi bunyi hadisnya, jangan kamu cambuk istrimu sebagaimana kamu mencambuk budak. Kok ditaruh sama Al-Hafidz Ibnu Hajar di bab poligami gitu loh. Nah, dikemanakan poligaminya? Ada yang jawab? Ini kayak hadisnya Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW pernah melempar satu pertanyaan di dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilm, bab ketika seorang muallim atau pengajar itu memberikan satu pertanyaan untuk menguji para muridnya. Rasulullah menyampaikan ada satu permisalan pohon di dalam permisalan pohon itu yang memiliki kebaikan gitu. Akhbirni mahi, tunjukkan kepadaku pohon yang diperumpamakan sebagai orang yang baik gitu, orang yang beriman yang dia memberikan manfaat banyak bagi orang lain. Nah itu Abdullah bin Umar mengatakan fawaqa'at fi qalbi annaha nakhlah. Terdetik di dalam hatiku bahwasanya pohon yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu adalah pohon apa? Pohon kurma. Fastahyaitu, tapi aku malu untuk mengungkapkannya. Ya mungkin antum sudah ada jawabannya, tapi antum malu mengungkapkannya. Ya mudah-mudahan antum seperti Abdullah bin Umar. Barokah ilmunya, barokah amalnya, barokah ininya semua gitu. Jadi tahu jawabannya tapi malu menyampaikannya. Baru Rasulullah SAW menyampaikan hiya nakhlah. Itu adalah nakhlah atau pohon kurma gitu. Kata Nabi SAW. Di sini artinya di hadapan Nabi SAW ada seorang yang malu mengungkapkan kebenaran meskipun dia mengetahui kebenaran tersebut, tidak mengapa gitulah. Tidak mengapa yang demikian. Dan ini hadis ini juga faidahnya bahwasanya salah satu cara mengajar itu enggak melulu dibacain hadis, dijelaskan arti, pulang enggak. Tapi salah satu cara mengajar kasih pertanyaan supaya apa? Supaya menggunakan anugerah akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu untuk diberdayakan. Oleh karena itu Al-Qur'an berapa kali di dalam Al-Qur'an afala ta'qilun itu berapa kali diulang. Nanti silahkan antum hitung. Saya belum hitung. Artinya di situ ada isyarat bahwasanya seorang mukmin itu hendaknya menggunakan akalnya untuk memahami dalil. Jangan memperturutkan dalil kepada akal.
gitu loh. Kebalikan itu. Tapi gunakan akal untuk memahami dalil. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis tentang larangan memukul istri seperti pukulannya, seperti memukul seorang budak di dalam bab poligami. Nah, saya juga mikir-mikir nggak ketemu gitu loh. Namun Bismillah, ini ijtihad yang nampak bagi saya di dalam kitab-kitab syurah atau penjelasan hadis. Saya belum mendapati para syurah, para ulama yang menjelaskan hadis Bulughul Maram ini membicarakan hal ini gitu loh. Maksudnya membicarakan apa? Membicarakan apa hubungannya hadis ini dengan bab poligami gitu. Mereka langsung menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah larangan untuk memukul istri dengan pukulan yang keras. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari di dalam sahihnya meletakkan hadis ini pada bab yang makruhnya memukul istri. Jadi makruhnya memukul istri. Ketika memukul istri makruh maka boleh. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apa? Apa hubungannya ini dengan poligami? Bismillah. Mungkin yang bisa kita lihat di sini hubungan hadis ini dengan bab poligami. Antum bisa lacak poligami itu hak atau kewajiban? Hak ya. Haknya siapa? Haknya suami. Haknya suami untuk berpoligami. Di balik hak tersebut ada kewajiban enggak? Ada. Sekarang tuan terhadap budak itu punya hak enggak? Nah, ada haknya kan? Sekarang di balik haknya tuan terhadap budak ada kewajiban enggak? Ada juga, ada kewajibannya. Namun di sini eksploitasi budak gitu. Eksploitasi itu tuntutan hak tuan terhadap budak ini lebih besar nanti daripada tanggung jawab tuan itu kepada budak. Sementara suami terhadap istri gitu kan. Sementara suami terhadap istri, hak suami dan kewajiban suami itu berimbang. Berimbang. Semakin besar hak suami terhadap istri, semakin besar tanggung jawab kewajibannya. Maka semakin besar hak suami itu diambil, suami berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk beristri lebih dari satu gitu kan. Maka semakin besar nanti tanggung jawab kewajiban suami tersebut. Istri satu, kewajiban suami adalah demikian, istri dua nanti kewajibannya tambah besar. Kebalikannya ketika di budak gitu kan. Di budak, semakin banyak budak tanggung jawabnya sama aja gitu loh. Karena budak itu posisinya adalah harta. Posisinya dia adalah harta. Artinya Anda nanti punya wewenang penuh dalam memanfaatkan harta Anda itu gitu. Jadi antum punya motor 5 gitu kan. Yang satu diservis terus, yang lainnya jarang diservis. Dosa enggak antum? Enggak. Yang satu diservis gitu kan. Nah demikian pula kalau budak kayak gitu. Tapi kalau istri jangan kayak gitu. Yang satu diservis, kasih nafkah ke salon gitu kan, manicure pedicure, yang lainnya biarin berantakan, dasternya robek nggak dibeliin. Oh, dosa antum. Nah ini satu yang menjadi hubungan gitu kan. Artinya di sini apa? Istrimu bukan budakmu. Jangan Anda berharap eksploitasi lebih. Eksploitasi itu apa? Kasar sekali ya bahasanya kalau eksploitasi. Anda menuntut nikmat dari istri Anda itu dipenuhi, dilayani, tapi kewajiban Anda nanti terhadap istri tidak Anda penuhi gitu loh. Berlainan dengan budak. Kemudian yang kedua, hadis Abdullah ibn Zam'ah ini merupakan dalil merupakan dalil bahwasanya
seorang suami gitu, seorang laki-laki kalau dia menikmati budaknya, dia tidak dituntut adil. Tidak wajib untuk adil terhadap budak. Tadi sudah saya sampaikan kalau budaknya, dia punya budak wanita kan. Ketika dia punya budak wanita 2, 3, 4, bahkan 10 dia punya budak wanita gitu. Dia nggak dituntut untuk adil gitu loh. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zam'ah ini. Karena perlakuan terhadap istri berbeda dengan perlakuan terhadap budak. Nah, di sini yang menjadi poin utamanya kenapa diletakkan di sini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sudah komitmen dari awal kitab. Antum nanti silahkan dibuka muqaddimah beliau ini. Maksud tujuan beliau menyusun Bulughul Maram itu untuk apa? Maksud tujuan beliau menyusun Bulughul Maram itu adalah untuk mengumpulkan, menghimpun dalil-dalil hadis, ahkam, adillatil ahkam al-hadithiyah, dalil-dalil hukum syariat berupa hadis saja. Sementara hukum syariat itu kan ada dalil yang berupa Quran, ada dalil yang berupa hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin mengumpulkan yang dalil-dalil ini saja. Aturan di dalam syariat bahwasanya tasarri atau kepemilikan budak itu tidak dituntut kewajiban untuk membagi malam bersama budak gitu kan. Artinya kebebasan seorang ketika dia memiliki budak untuk tidak berlaku adil terhadap budaknya dalam hal mempergauli berhubungan badan dengan budak. Aturan ini adanya dalam Al-Quran gitu loh. Sementara di dalam hadis yang secara spesifik yang secara tegas jelas menjelaskan hal itu bahwasanya bebas, Anda tidak wajib untuk berlaku adil terhadap budak Anda dalam hal menggilir malam ini tadi, membagi malam, itu enggak ada yang tegas di dalam hadis, adanya nanti di dalam Al-Quran. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar kan sudah komitmen tidak menghadirkan dalil-dalil selain hadis. Nah, sekarang beliau ingin menunjukkan bahwasanya al-qasam itu wajib bagi suami terhadap istri, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk budak itu tidak wajib. Itu mau dengan hadis apa gitu loh. Alhamdulillah hadis yang ada hubungannya, korelasinya hadis ini. Maka inilah yang beliau bawakan. Artinya tidak wajib. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya dalilnya itu ada di dalam Al-Quran. Bahwasanya untuk istri itu wajib adil kalau dia beristri lebih dari satu. Namun jika seorang punya budak wanita lebih dari satu, dia tidak dituntut adil. Dia punya wewenang, punya hak untuk mempergauli budaknya yang manapun yang dia inginkan. Punya 5 budak perempuan misalnya. Nanti mau sama yang satu terus gitu kan, yang lainnya enggak gitu. Itu haknya tuannya. Dan tidak ada dosa di balik itu. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3. Yang bawa Quran atau HP-nya ada Quran bisa dilihat. Qala Subhanahu wa taala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kalian khawatir untuk tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim, fangkihu, nikahilah, maka nikahilah ma qabalakum minan nisa, nikahilah wanita-wanita itu yang baik bagi kalian pernikahannya. Mudah-mudahan masih ada waktu di sini. Saya ingin membahas kenapa Allah Subhanahu wa taala berkalam ma qabalakum. Sementara untuk wanita itu man. Bahasa Arab menggunakan man, tidak menggunakan ma. Kalau ma itu untuk sesuatu yang tidak berakal. Suatu benda yang tidak berakal. Sementara man itu yang
berakal. Sebagian mufassirin menyatakan ma di sini bimakna man. Ma maknanya itu man. Itu ada banyak dalam Al-Quran contohnya yang demikian, ma dengan makna man. Namun saya lebih cenderung kepada pemaknaan bahwasanya ma ini kembali kepada an-nikah. Ma di situ maknanya adalah alladzi lissilah, untuk kata sambung. Maknanya yang gitu loh. Alladzi. Ya fankihu alladzi taba nikahuha lakum gitu. Nikahilah mereka yang baik pernikahannya itu bagi kalian. Artinya yang baik di sini bukan wanitanya, tapi pernikahannya dengan wanita itulah yang baik. Thayyib. Kalau sudah thayyib itu udah berarti halal. Yang halal belum tentu thayyib. Jelas nih. Ada yang halal belum tentu thayyib. Kalau makanan banyak sekarang pernikahan halal tapi nggak thayyib. Nikah siri. Halal nggak thayyib. Kenapa? Kenapa nggak thayyib? Tidak taat dengan waliul amr. Itu loh. Satu, tidak taat dengan waliul amr. Akhirnya nanti apa? Oh, si suami rasanya gitu aja toh. Ditinggal sama suaminya mau nuntut gimana? Suaminya kabur. Mau nuntut ini nggak ada berkas. Saya mau menuntut ini. Siapa? Ini suami saya tidak bertanggung jawab. Mana buktinya dia suami kamu? Ini saksinya. Kapan dia bersaksi? Hukum pengadilan kita nggak akan memberikan itu. Ini nggak thayyib jadinya. Perintah Allah yang thayyib, ma tabalakum. Bukan ma halalakum. Kalau halal itu udah jelas gitu. Toba. Minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. 2 dan 3 dan 4. Pakai dan di sini maknanya wa di situ adalah badal, pengganti. 2 atau diganti dengan 3 atau diganti dengan 4. Itu sebagian firqah Syiah memaknai ini jumlah 2, 3, 4. Semuanya berapa? 9. Boleh punya istri 9. Sebagian firqah Syiah berpendapat demikian berdasarkan ayat ini, dan ini tidak tepat. Yang demikian tidaklah tepat gitu. Karena masna wa thulatha wa ruba' ini adalah pilihan. 2 jika tidak 3, jika tidak 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika Anda khawatir tidak dapat berlaku adil, fawahidah. Jadi kalau istri satu itu kan tidak ada kewajiban untuk adil bermalam dengan siapa. Setiap hari bermalam sama istrinya yang itu aja gitu loh. Nah sekarang setara yang dengan istri satu, Allah sebutkan apa sini? Auma malakat aimanukum, atau budak-budak yang kalian miliki. Di sini nggak ada kewajiban adil. Yang kewajiban adil tadi di masna wa thulatha wa ruba'. Fawahidah, tidak ada kewajiban untuk adil dalam hal apa? Membagi hak bermalam. Ketika wanita yang satu atau istri yang satu tidak ada kewajiban untuk membagi hak bermalam, karena bermalamnya itu hanya istri saja. Demikian pula posisinya budak-budak yang kalian miliki itu, auma malakat aimanukum. Budak-budak yang kalian miliki juga demikian, tidak ada kewajiban untuk membagi hak bermalam dengan mereka. Siapapun nanti yang kalian inginkan untuk bermalam bersama dengan budak yang kalian inginkan, silahkan. Nah, ini adanya kan dalilnya di mana? Dalilnya di Quran. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar berkomitmen mendatangkan dalil berupa hadis. Nah, dalam hadis nggak ada yang menunjukkan makna ini selain yang mendekatinya, yaitu hadis ini, hadis Abdullah bin Zam'ah. Artinya jangan kalian cambuk istri kalian seperti kalian mencambuk budak. Makna umumnya, jangan kalian perlakukan istri kalian sebagaimana kalian memperlakukan para budak. Istri kalian ada hak kewajiban, ada hak dan kewajiban yang tidak sama dengan hak kewajiban kalian terhadap budak. Jika Anda beristri lebih dari satu, Anda punya hak dan kewajiban.
Yang mana ketika Anda punya budak lebih dari satu wanita, Anda tidak punya hak dan kewajiban yang sama seperti itu. Jangan perlakukan apa? Jangan perlakukan istri Anda itu seperti budak. Insya Allah ini 2 poin ini yang bisa kita ambil berkenaan dengan munasabah atau kesesuaian hadis ini dengan apa? Dengan bab al-qasam. Bagi antum yang bawa catatan, silahkan dicatat baik-baik karena di dalam kitab-kitab syurah nggak ketemu ini. Ini perlu ijtihad, antum perlu kerja keras untuk memahaminya. Sholat malam, sholat apalagi gitu kan, sujud yang lama, minta mohon kepada Allah untuk dibukakan pemahaman terhadap ini. Kenapa kok diletakkan di hadis ini? Demikian belajar fikih, ya ikhwah. Belajar fikih hadis itu seperti itu. Antum mempelajari bagaimana para ulama itu menggali fikihnya dari suatu hadis. Dengan cara apa? Lihat hadisnya, lihat babnya. Ditaruh di mana bab itu. Kalau antum ketemu suatu hadis sesuai tema hadis itu dengan judul bab, ini masih biasa gitu loh. Tapi ketika antum ketemu ada hadis, dilihat babnya kok kayaknya jauh beda gitu kan maknanya. Antum perlu kerja keras untuk memahami itu, memohon pertolongan kepada Allah. Ketika Allah nanti bukakan kepada antum pemahaman itu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dan membukakan kebaikan itu untuk bisa memahami suatu hadis. Sebagai suatu kesyukuran apa? Amalkan hadis itu, kemudian ajarkan hadis itu. Ajarkan pemahaman yang Anda dapati itu. Ini para ulama itu kalau mempelajari hadis, bukan hanya hadis Al-Qur'an, diulang terus, diulang. Semakin banyak mengulang, nanti semakin banyak mendapatkan faedah dan pelajaran yang baru. Saya mendapati salah satu sirah atau kebiasaan salah seorang salaf, Al-Imam Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurabi dari Bani Quraidah. Bani Quraidah itu keturunan Bani Israel yang berada di Madinah. Ayahnya itu termasuk di antara yang masuk Islam pada saat peristiwa Ghazwatu Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah nanti insya Allah kalau sampai pembahasannya itu di pelajaran sirah kita nanti antum akan dapati itu cerita tentang perang Bani Quraidah. Ayahnya masuk Islam dan kemudian putranya ini menjadi ulama besar di Madinah, jadi ulama tafsir. Jadi Imam Muhammad ibn Ka'ab Al-Qurazi rahimahullah, kebiasaan beliau kalau belajar Al-Qur'an itu, kan beliau seorang mufassir. Jadi satu malam itu nggak lebih dari 5 ayat beliau baca, itu diulang, ditadabburi maknanya ini apa, diulang lagi. Dari habis Isya sampai subuh. Dari habis salat Isya sampai subuh. Suatu ketika beliau membaca surah Az-Zalzalah saja, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, sampai akhir. Antum lihat tuh pendek ya. Tapi itu antum diulang bacanya, tadabburi, ulang lagi baca, tadabburi. Besok pagi ada ratusan pelajaran, ratusan tafsiran yang antum dapati dari surah itu. Nah, demikian pula nanti dengan dalil-dalil yang lain. Namun para ulama melakukan yang seperti ini tidak hanya sehari 2 hari gitu loh. Jadi terus berkesinambungan. Cara belajar itu seperti itu. Terus berkesinambungan, malam ini nanti 5 ayat, besok 5 ayat, malam ini 1 hadis gitu. 1 hadis tapi diulang terus. Itu Allah Subhanahu wa taala nanti akan membukakan fikihnya itu. Kemudian yang ingin kita pelajari dari hadis ini, selain dari hukum atau faidah yang ada keterkaitannya dengan bab poligami, ada permasalahan-permasalahan lain ya berkenaan dengan hukum yang dikandung di dalam hadis ini. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu siapa Abdullah ibn Zam'ah ini. Jadi kalau dilihat sepintas kan, Zam'ah itu nama dari ayahnya, istrinya Nabi, Ibunda Saudah bintu Zam'ah.
Nah, ini sebagian ulama ada yang keliru dalam menyampaikan biografi Abdullah bin Zam'ah. Hal ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Al-Isabah. Ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab beliau Al-Isabah, beliau mengatakan wa waqa'a fil kashif annahu akhu Saudah ummul mukminin. Di dalam kitab Al-Kashif, kitab Al-Kashif itu kitab yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yang terkenal dengan Syiar A'lam Nubala, yang sama Ustaz Zaidan dibacakan. Ustaz Zaidan dari Syiar, bukan ya? Ustaz Zaidan ngajarkan ini ya. Dari Sahih Bukhari kan, manakib sahabat. Nah, Al-Imam Adz-Dzahabi punya kitab Al-Kashif. Al-Kashif ini berisi ringkasan para perawi-perawi kutubus sittah. Jadi sahabat, tabi'in, atba' tabi'in masuk semua di situ. Ketika menjelaskan Abdullah bin Zam'ah, ada keterangan dia adalah saudaranya siapa? Saudaranya Saudah bintu Zam'ah. Dan ini adalah kekeliruan gitu kan. Nah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan waqa'a al-waham. Ini wa hadza wahmun wa huwa waham. Ini adalah waham. Waham itu persangkaan yang keliru, keyakinan yang keliru, diyakini benar padahal salah gitu. Artinya kekeliruan yang tidak disengaja oleh beliau gitu. Rahimahullah. Nah, taunya benarnya dari mana? Itu nanti dilihat nasabnya. Abdullah bin Zam'ah ini dari Bani Asad gitu kan. Qabilahnya itu dari Bani Asad. Sementara ibunda Saudah dia dari Bani Amir Al-Amiriyah. Sama-sama Quraisy tapi subqabilahnya beda. Abdullah bin Zam'ah ibnil Aswad. Jadi nama bapaknya Zam'ah ini Aswad. Nama bapaknya Zam'ah yang menjadi bapaknya Abdullah. Artinya kakeknya Abdullah bin Zam'ah ini namanya Aswad. Sementara kakeknya ibunda Saudah namanya Qais. Saudatu bintu Zam'ah ibn Qais. Tarik lagi ke atas. Abdullah bin Zam'ah ibnil Aswad ibnil Muttalib ibn Asad ibn Abdil Uzza ibn Qusay. Ketemunya nasabnya dengan Nabi di Qusay. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini bapak keturunannya dari Quraisy. Semua anak-anaknya semua Quraisy itu nanti ketemunya di Fihr. Al-Qurashi Al-Asadi. Ini nasabnya siapa? Abdullah bin Zam'ah. Ini enggak perlu antum catat, didengarin aja. Enggak pusing antum nyatatnya ini. Nanti yang mau nyatat habis kajian ini mau lihat catatan saya. Adapun Saudah bintu Zam'ah ibn Qais ibn Abdi Syams ibn Abdi Wuddin ibn Nasr ibn Malik ibn Hasal ibn Amir. Amir ini nanti menjadi subqabilah Al-Amiri itu. Al-Amiri Al-Qurashi. Karena beliau wanita Al-Amiriyah. Ibn Lu'ay ibn Ghalib. Dari Lu'ay bin Ghalib. Ketemunya di Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr itu bapak moyangnya Quraisy tadi. Al-Qurashiyah Al-Amiriyah. Nah jadi berbeda. Abdullah bin Zam'ah ini bukanlah saudaranya Saudah bintu Zam'ah. Jadi demikian. Sahabat Abdullah ibn Zam'ah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ada 3 sunnah atau 3 hukum yang beliau riwayatkan. Yang pertama ini, larangan untuk memukul istri dengan pukulan yang keras, sebagaimana seorang tuan memukul budak. Kalau begitu mukul dengan lembut boleh nggak? Mukul dengan pukulan yang ringan boleh. Nanti akan kita bahas, mudah-mudahan sempat waktunya. Akan kita bahas pukulan yang ringan bagi istri. Kemudian yang kedua, sunnah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zam'ah di dalam Sahih Al-Bukhari, larangan menertawakan orang kentut. Kentut tuh orang bunyi kayak gitu kan. Durtoh itu belum kentut aja ketawa sudah antum. Saya baru ngomong kentut. Nah itu
makruhnya untuk menertawakan gitu. Karena orang yang kentut itu kan normal gitu. Sehat gitu. Nggak sakit. Orang nggak bisa kentut itu yang sakit gitu loh. Ketika dia sehat gitu kan. Diketawain gitu. Itu perasaannya bagaimana gitu kan. Nah, jadi secara adab itu yang diajarkan oleh Nabi untuk tidak menertawakan gitu loh. Jika nanti orang yang bersangkutan itu sakit hati. Baik. Kemudian sunnah yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zam'ah ini kisah tentang orang yang melakukan eksekusi penyembelihan terhadap untanya Nabi Soleh. Terhadap untanya Nabi Soleh ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zam'ah ini. Ini ada 3 sunnah yang beliau riwayatkan yang oleh Al-Imam Al-Bukhari diletakkan di dalam sahihnya. Nah, tadi pembahasan kita yang berkenaan dengan hadis Abdullah bin Zam'ah. Jadi larangan memukul istri dengan pukulan yang keras. Kalau begitu boleh dong memukul dengan pukulan yang ringan? Boleh, tapi sebabnya apa dulu? Maka kita mulai dalilnya dari Al-Quran. Antum bisa catat surah An-Nisa ayat 34. Qala ta'ala Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahun. Kita mulai dari sini. Wallati takhafuna nusyuzahun, yaitu istri-istri kalian yang kalian itu takut. Takut di sini maknanya adalah yakin. Aiqantum, kalian yakini apa? Nusyuzahunna, dia telah berbuat nusyuz. Sudah yakin dia telah berbuat nusyuz dan kalian takut. Nanti dia keterusan di dalam nusyuznya itu, dalam kedurhakaannya terhadap suaminya berlanjut-lanjut terus. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Fa'idhuhunna, kasih dia nasihat. Dia membangkang sama suami, kasih dia nasihat. Dia enggak nurut sama suami, kasih dia nasihat. Wahjuruhunna, dikasih nasihat masih enggak mau, hajar. Hajar itu bukan dihajar habis. Ini hajar bahasa Arab itu muqatta'ah, putuskan komunikasi. Jangan ditegur. Ini para ulama menyebutnya itu diranjang, itu berpaling diranjang. Artinya jangan menghadapkan wajahnya ke istri ketika tidur di ranjang. Untuk memberikan pelajaran kepada istri, didiamkan. Didiamkan masih juga ngelunjak gitu kan. Masih juga melawan kepada suami, baru boleh diam. Wahjuruhunna fil madaji wadribuhun, baru boleh dipukul. Baru boleh dipukul. Pukulannya gimana? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya membawakan bab ini, bab mayukrahu min darbin nisa, bab dibencinya, dimakruhkannya memukul istri. Wa qaulillah wadribuhunna, yang berkenaan dengan kalam Allah, pukullah mereka. Ay darban ghaira mubarrihin, yaitu pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Pukulan kuat itu bak, itu ngecap. Apalagi di wajah. Di wajah itu jangan sama istri. Sama mukmin yang lain nggak boleh mukul di wajah. Makanya itu kami dalam latihan ini, dalam latihan tifan, fatwa lanah di tifan itu nggak boleh memukul wajah gitu. Tidak boleh memukul wajah, karena memukul wajah terlarang syarak. Artinya dilarang oleh Nabi SAW memang memukul wajah. Dalam pertempuran sekalipun, perang, nggak boleh menebaskan pedang itu di wajah. Baik. Dan ini ditegaskan lagi dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi SAW khutbah di mana?
khutbah pada Haji Wada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya mengatakan, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam mempergauli, dalam memperlakukan istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian mengambil mereka, memperoleh mereka itu dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Aman itu merasa aman. Mertua itu kan kalau sudah ngasih ke suaminya itu, mertua itu aman gitu loh. Ini anakku sudah ada yang dampingin sudah. Mertua itu punya anak perempuan udah dewasa, belum ada dapat jodoh, nggak aman itu mertua itu. Tapi ketika sudah sama suaminya, aman sudah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan ketika Anda itu menghalalkan farji mereka, kemaluan mereka, Anda itu menghalalkannya dengan kalimat Allah, jangan main-main. Amanatnya dari Allah gitu loh. Istri itu amanatnya dari Allah. Nah, di sini Nabi menjelaskan hak dan kewajiban, walakum alaihinna, kamu punya hak yang merupakan kewajiban bagi mereka para istri, Allah yuti'na furusyakum ahadan takrahunahu. Jangan membawa laki-laki lain yang kalian tidak senangi. Maksudnya tidak senangi yaitu laki-laki ajnabi. Laki-laki yang lain dibawa masuk ke rumah. Dan ini Nabi SAW mengatakan furus itu bahkan nanti bawa masuk rumah, bawa masuk ke kamar. Oh, ini masalah lagi ini. Fa'in fa'alna, kalau dia melakukan yang demikian, kata Nabi boleh dipukul, fadribuhunna, boleh dipukul. Dorban ghairu mubarrihin, tapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ini haknya suami terhadap istri gitu. Masuk pada hari ini, kalau istri itu berteman di medsos, follow cowok-cowok yang lain, punya hak suami untuk melarang. Jangan. Udah mau berteman, mau ini, kalau misalnya di medsos, mau berteman, mau jualan, sama-sama ibu-ibu aja sudah. Ini harus nurut istri gitu. Nanti enggak tahu, waliyadzubillah, ketemu di Facebook, ini teman SMA aku dulu gitu. Masih ganteng ya, awas. Ini suami boleh mukul. Kalau dikasih tahu nggak mau tadi itu ya. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan rizki dan pakaian bagi mereka bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu yang sesuai dengan uruf tradisi masyarakat setempat. Nah, jadi yang berkenaan dengan pemukulan tadi gitu kan. Ini Nabi membolehkan, sudah membolehkan. Tapi suami ya jangan kelewatan. Dalam Sunan Abu Daud dengan isnad yang sahih dari sahabat yang mulia Iyas ibn Abdullah ibn Abi Dzubab mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan, la tadribu ima Allah, janganlah kalian mukul hamba-hamba Allah yang wanita. Faja'a Umar, ketika dilarang mukul, Umar datang melapor kepada Nabi. Apa yang dilaporkan? Da'irnan nisa'u ala azwajihinna, ini perempuan-perempuan ngelunjak sama suaminya. Farakhasa fi darbihinna, maka diberi rukhsah sama Rasulullah, udah enggak apa-apa, pukul aja. Fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsirun yashkuna azwajahun. Gara-gara dikasih izin sama Nabi buat mukul, besok-besoknya istri-istri itu pada ngadu sama istri-istri Nabi. Aku dipukul sama suamiku gini gara-gara Nabi ngasih izin bagi suami untuk mukul. Padahal sebelumnya istrinya ngelunjak gitu. Dapat laporan yang kayak gini sama Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsir. Ada banyak yang datang menemui istri-istri Nabi, istri Muhammad gitu kan. Wanita-wanita yang jumlahnya itu banyak, yashkuna azwajahun, mengeluhkan tentang suaminya yang mukul dirinya gitu. Laisa ulaika bi khiyarikum, yang demikian ini bukan orang baik di antara kalian. Yang ngapain?
yang mukul istrinya itu. Kasih izin itu sama Nabi mukul untuk memberi pelajaran. Bukan semena-mena dihajar habis. Kalau mau berantem sini di mana, di MMA kah? Pukul-pukulan tuh sama cowok, jangan sama cewek. Enggak gentle itu. Saya bilang sini kayak saya ngajak berantem aja. Enggak. Enggak boleh mukmin dengan mukmin berantem. Tapi ya saya gregetan kalau ada suami mukul istri. Cemen gitu. Kok yang dipukul perempuan gitu. Baik. Nah ini kemudian faedah lain dari hadis ini. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Nah, nanti setelah ini jika ada pertanyaan kami persilahkan. Hadis ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar belum lengkap. Jadi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kan dihentikan sampai jaldal abdi karena beliau menginginkan untuk menjelaskan hukum yang tadi itu, bahwasanya untuk hamba gitu kan, kalau dia punya hamba wanita nggak ada kewajiban untuk qasam. Nah, qasam bukan qasam, qasm. Atau pembagian hak untuk bermalam nggak ada. Nah, kelanjutan dari hadis ini thumma yujami'uha fi akhiril yaum. Jadi la yajlid ahadukum imra'atahu jaldal abdi. Janganlah salah seorang dari kalian memukul istri kalian seperti pukulan kalian terhadap para hamba. Thumma yujami'uha fi akhiril yaum. Kemudian berjima, menyetubuhinya, menggaulinya di akhiril yaum, di akhir hari itu, di tengah hari misalnya marah sama istri, dipukul istrinya, tapi habis marahan minta sama istrinya jatah, minta dilayani sama istrinya untuk melakukan hubungan badan. Di sini ada apa? Ada isyarat di sini bahwasanya Anda tidak akan mendapatkan kerelaan istri Anda ketika Anda minta dilayani, tapi sebelumnya Anda sakiti dia. Gak dapat. Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarahnya terhadap hadis ini. Fa'innan nufus gitu kan, perasaan hati gitu kan, perasaan hati itu akan menolak gitu untuk memberikan pelayanan kalau sebelumnya memang disakiti gitu. Dan orang yang berakal gitu, kalau melihat satu bentuk perbuatan yang demikian, itu akan mengingkari. Artinya ini orang mau enaknya aja gitu loh. Tapi ketika memperlakukan tidak baik gitu. Nah, kalau begitu, apa dong yang harus dilakukan? Jadi istri itu tidak memberikan pelayanan kepada Anda kalau Anda sakiti. Tapi apa? Sayangi dia dulu, baru dia nanti memberikan pelayanan bagi Anda. Ini pelajaran yang kita dapat dari hadis ini. Bagi para suami, berikan perhatian, berikan kasih sayang, maka istri akan memberikan pelayanannya yang terbaik buat Anda. Yang kesimpulan ini kan kita nggak dapati secara langsung di sini. Kalau dengan pukulan dia tidak akan memberikannya kepada Anda gitu kan. Dan Anda adalah tipe orang yang tidak baik kalau minta dilayani tapi mukul duluan. Itu perlakuan tuan terhadap budak, tapi perlakuan suami terhadap istri, sayangi dia akan melayani Anda. Maka yang perlu diketahui di sini, wanita pada umumnya seperti itu. Apa wanita pada umumnya? Wanita itu disayangi dulu, baru dia akan memberikan buat antum. Nah, biasanya suami nggak seperti itu. Suami itu dilayani dulu baru nyayangin gitu. Kalau belum dikasih belum nyayangin. Ketemu nggak kalau kayak gini? Susah kan ketemu. Ya sudah, yang ngalah siapa? Antum suami yang belajar, yang sudah belajar, ya udah ngalah. Sayangi dulu, nanti dia akan ngasih ke antum. Jangan nanti ngotot-ngototan. Enggak. Kalau laki-laki itu dilayani dulu baru dia menyayangi. Istrinya nanti begitu juga. Kalau perempuan itu disayangi dulu baru dia melayani. Enggak ketemu. Maka salah satunya nanti harus ada yang mengalah. Yang mengalah bagaimana? Lihat hadis Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kan ngasih dulu tuh buat suaminya tuh. Suaminya pulang kerja, dia penampilan sudah menarik, dandan. Suaminya disuguhi makan gitu.
dilayani suaminya. Sudah suguhi makan baru kemudian beliau berdandan secantik-cantiknya. Baru Abu Talhah mendapati beliau berhubungan badan dengan istrinya. Baru disampaikan ada berita buruk yaitu anaknya meninggal. Hadis Abu Talhah sudah saya sampaikan, tapi kalau nanti mau baca lagi ya nanti pertemuan yang akan datang kita pelajari hadis Abu Talhah dengan Ummu Sulaim. Sebelum kita nanti masuk bab selanjutnya ini udah kita masuk bab perceraian loh, al-khulu. Mungkin sebelum itu supaya kita melihat contoh rumah tangganya para sahabat, saya bawakan sekali lagi nanti hadis Ummu Sulaim dengan Abu Talhah supaya kita bisa meneladani contoh orang soleh di dalam rumah tangga mereka itu. Nah, ini azan sudah. Ummu Sulaim memberikan pelayanan terlebih dahulu gitu kan terhadap suaminya. Ini contoh istri yang ngalah, ngasih pelayanan dulu gitu kan. Nanti yang contohnya nyayangi dulu ya nggak lain Rasulullah SAW. Rasulullah menyayangi, memberikan kasih sayangnya terlebih dahulu, perhatiannya terlebih dahulu kepada istri-istri beliau. Nanti jadi ini tadi pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, faedah yang terakhir ini adalah bagi para suami raihlah pelayanan dari istri yang memang Anda dambakan dari istri itu dengan memberikan kasih sayang terlebih dahulu kepada mereka. Jangan menuntut pelayanan dari istri dengan caranya tuan terhadap budak, dengan memukul para istri, dengan menyakiti hati para istri. Ini tidak dibenarkan dalam ajaran syariat kita. Karena apa? Karena istri Anda itu bukan budak Anda. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti setelah salat Isya jika ada yang ditanyakan kami persilahkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah di sini ada beberapa pertanyaan. Ada yang berkenaan dengan tema pembahasan kita dan ada yang di luar tema, dan insya Allah saya akan mulai dari pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan tema pembahasan kita malam hari ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang anak laki-laki memiliki kewajiban atas ibu tirinya ketika memiliki ayah yang berpoligami dalam hal nafkah? Saya tidak mendapati dalil wajibnya seorang anak memberikan nafkah bagi ibu tirinya. Tapi ada dalil kewajiban untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan ada dalilnya yang berbuat ihsan, tapi kewajiban nafkah saya tidak mendapati adanya dalil itu gitulah. Artinya dalam hal ini ibu tiri ketika ayahnya sudah wafat gitu kan, seorang anak nanti merawat dan bertanggung jawab terhadap ibu tirinya bukan dalam rangka dia menafkahi selayaknya dia menafkahi istri gitu lah. Kewajibannya terhadap ibu tirinya bukan kewajiban nafkah sebagaimana ia menafkahi istri, tapi kewajibannya adalah kewajiban dia merawat ibu tirinya itu dalam hal ihsan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Terhadap kedua orang tuamu hendaknya kamu melakukan perbuatan ihsan. Nah, ibu tiri kan enggak melahirkan dia gitu loh. Itu bukan posisi walidain. Ibu tiri bukan posisi walidain, tapi dia posisi yang setelah itu. Wa bidzil qurba, kerabat, qarib. Karena dia masih menjadi hak halalnya ayahnya gitu kan, maka dia nanti wajibnya adalah berbuat ihsan. Nah bedanya apa di sini? Bedanya nanti dalam hal siapa yang didahulukan, siapa yang didahulukan. Tentu di sini yang didahulukan karena kewajiban suami menafkahi istri dan anaknya, nafkahi dulu istri dan anaknya gitu.
Nah, selanjutnya nanti baru diperhatikan keluarga ayahnya, dalam hal ini istri ayahnya yang dia bukan ibu kandungnya. Jadi kewajibannya adalah kewajiban melakukan ihsan, bukan kewajiban nafkah sebagaimana suami wajib menafkahi istri. Dan itu dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil berbuat ihsan lagi terhadap ibu tiri gitu kan. Yaitu sabda Nabi SAW ketika Nabi mengatakan innal khalata bimanzilatil Khalah itu bibi yang merupakan saudara ibu. Manzilahnya, kedudukannya itu sama seperti ibu kamu. Artinya bagi seorang yang ibunya sudah wafat, ketika dia masih ada bibi gitu kan, bibi yang saudara ibu, masuk juga di sini bibi yang saudara bapak, maka dia melakukan birrul walidain terhadap bibi tersebut. Apa sih bibi? Acil. Nggak tahu acil lagi apa nanti kan. Tante. Jadi begituan. Nah, ini kan bibi yang merupakan saudari kandung. Kami masukkan di sini karena ibu tiri itu adalah saudaranya ibu yang menjadi madunya ibu. Jadi para madu ini saudari. Gitu. Tapi mungkin dalam beberapa kasus kok saudari berantem gitu. Allah Ta'ala. Ini saya masukkan dalam kategori bersaudari ini antara madu satu dengan madu yang lain. Istri satu dengan istri yang lain. Kalau memang berantem itu berantem yang wajar. Kemarin sudah kita baca Ibunda Aisyah berantem sama siapa? Sama Ibunda Zainab. Tapi itu adalah berantem yang wajar dan Nabi SAW membiarkan gitulah. Berantemnya nggak sampai menjatuhkan hak yang satu dengan hak yang lain gitu. Tapi berantemnya ada kesalahpahaman, tapi habis berantem kan cair lagi gitu loh. Kemarin yang kita baca hadisnya Nabi Muhammad Ibunda Aisyah berantem sama Ibunda Zainab kan. Antum nanti baca di kisah Ifki ketika Ibunda Aisyah itu dituduh berzina, pulang dengan ketika pulang diantar sama sahabat Nabi Sofwan ibn Mu'attal itu. Ketika diantar dengan laki-laki asing itu. Salah satu penyebar berita ifki, berita bohongnya itu adalah saudarinya Zainab bintu Jahash, namanya Hamnah bintu Jahash, di antara 4 orang yang ikut andil menyebarkan berita bohong itu di Madinah. Hamnah bintu Jahash ini kan saudaranya Zainab bintu Jahash. Dalam posisi Ibunda Aisyah dituduh yang seperti ini, justru Zainab yang memberikan support. Padahal di kesehariannya kan kemarin berantem. Nah, ini yang menunjukkan berantemnya madu satu dengan madu yang lain itu habis berantem cair. Persaudaraan masih tetap ada. Nah, berdasarkan dengan hal ini kami mengkategorikan, memasukkan, menggolongkan bahwasanya madu itu yaitu istri ayah yang lain itu manzilahnya sama seperti manzilah saudarinya ibu. Artinya kewajiban berbuat baik masih ada. Adapun kewajiban nafkah sebagaimana nafkah suami yang diberikan kepada istri, saya belum mendapatkan dalilnya. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, hadis taat kepada pemimpin ini sifatnya umum ataukah khusus untuk ketaatan dalam hukum? Dia khusus untuk ketaatan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Tidak secara mutlak, tapi umum untuk semua kebijakan pemimpin yang mana kebijakan itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul itu. Pemimpin mewajibkan apa? Mewajibkan untuk tertib lalu lintas. Kewajiban untuk tertib lalu lintas yang ditetapkan oleh pemimpin ini bertentangan atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah? Tidak, bahkan justru sesuai dengan maqasid syariah. Maqasid tujuan syariat itu untuk apa? Menjaga, salah satunya menjaga keberlangsungan jiwa,
Diaturnya tertib lalu lintas ini untuk menghindari terjadinya peristiwa laka lantas yang bisa menjadikan nyawa orang itu melayang. Nah, ini sesuai bahkan dengan tujuan syariat gitu. Nah, dalam hal ini wajib untuk wajib untuk ditaati ya. Nah, pertanyaan ini mungkin ada hubungannya tadi dengan kewajiban pencatatan pernikahan. Bukan Ustadz, kan nggak ada itu di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu harus dicatat itu di catatan sipil atau kemudian di Kemenak, kan nggak ada itu. Lagi pula pemerintah kita kan bukan pemerintah negara Islam dan lain sebagainya, bla 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 bla. Tayyib, tidak dicatat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Quran, athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, dan ulil amri kalian. Ulil amri kita mewajibkan untuk pencatatan nikah karena melihat ada madarat. Kalau suatu daerah, suatu negara tidak ada madarat, mungkin nggak ada kewajiban untuk pencatatan nikah ini. Tapi gara-gara banyaknya laki-laki brengsek ini, kata-kata saya jadi kasar. Laki-laki yang nggak bertanggung jawab ini nyatanya banyak gitu kan. Akhirnya pemerintah mewajibkan itu. Lihat sekarang kewajiban untuk membuat SKPN, surat keterangan SKBN, surat keterangan bebas narkoba. Semua masuk perguruan tinggi harus syarat SKBN. Penuh rumah sakit jiwa itu. Dulu zaman saya nggak ada SKBN gitu kan. Diwajibkan yang adanya seperti ini, kenapa? Ya karena kemudian banyak oknum-oknum yang melakukan kemaksiatan dengan mengkonsumsi narkoba itu gitu loh. Maka gitu kan. Kalau antum merasa dipersulit untuk menikah gara-gara harus mencatatkan pernikahannya itu di Kemenak ini, satu, kesulitan antum itu nanti akan membuahkan dosa bagi mereka yang nggak bertanggung jawab terhadap istrinya itu. Yang menjadi penyebab ini diwajibkan untuk dicatatkan pernikahannya itu gitu. Sama seperti mereka yang nggak mengkonsumsi narkoba tapi harus diwajibkan untuk membuat surat SKBN itu gitu kan. Kerepotan Anda, kesusahan Anda masuk perguruan tinggi gara-gara harus buat surat SKBN itu gitu kan. Itu akan dicatatkan nanti dosanya bagi para pengkonsumsi narkoba itu. Dosa mereka bukan hanya dosa karena mereka mengkonsumsi narkoba barang haram saja, tapi akibat perbuatan mereka itu menjadikan orang-orang lain itu kesulitan gitu. Double nanti dosanya itu gitu loh. Nah, sekarang ketika itu yang terjadi pada diri Anda, repot untuk mencatatkan pernikahan dan lain sebagainya, bismillah. Ini saya lakukan karena saya taat kepada waliul amr gitu kan. Ini saya taat kepada pemimpin negeri kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan pahala bagi Anda gitu. Jadi demikian ini yang perintah untuk taat kepada waliul amr. Kemudian selanjutnya, bismillah Ustadz, mohon penjelasan tentang khilafiyah duduk tawaruk dan iftirash pada sholat 2 rakaat. Nah, ini menjadi anti mainstream saya mungkin. Mungkin antum melihat asatidzah salafiyin banyak merojihkan pendapat kalau sholat 2 rakaat itu duduknya iftirash. Antum melihat kok saya duduknya di sholat 2 rakaat kok duduknya tawarruk gitu. Ini bismillah, antum bisa lihat tulisan saya. Dahulu saya sudah pernah menulis ketika di Madinah permasalahan ini. Ketika tulisan saya dilihat oleh Ustadz Anas Burhanuddin, hafizahullah. Nggak tahu antum ada yang kenal nggak beliau, Ustadz Anas Burhanuddin? Ada 2 ustadz ketika di Madinah itu yang memiliki pengaruh besar terhadap saya. Yang pertama Ustadz Abdullah Zain hafizahullah, yang kedua adalah Ustadz Anas Burhanuddin. Dan kedua-dua beliau ini alma mater kami, alumni Gontor, dan beliaulah berdua yang memiliki pengaruh besar ketika kami belajar di Madinah untuk memberikan arahan, bimbingan di luar arahan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen-dosen kami. Nah, jadi Ustadz Anas Burhanuddin ketika melihat tulisan saya, beliau mengatakan, ini tolong dimuat di majalah di majalah As-Sunnah yang merupakan majalahnya pondok pesantren Imam Bukhari.
Terus saya sampaikan kepada beliau, saya kurang pede, tulisan saya ini tulisan ungkapan hati aja ini ya. Enggak, ini ada wacana baru di sini dan ada dalil baru yang antum bawakan, dimuat aja, cuma nanti kata-katanya diperbaiki. Karena waktu itu saya sedang emosi. Emosinya kenapa? Ketika saya sholat di masjid kampus di Madinah, saya duduknya kan tawarruk, sholat 2 rakaat duduk tawarruk. Setelah sholat saya disamperin gitu kan. Antum kenapa duduknya tawarruk? Salah seorang sahabat saya gitu kan. Salah seorang sahabat saya yang sama-sama kuliah di Madinah dari negara lain. Antum kenapa duduknya tawarruk? Nah, Rasulullah kan demikian mengajarkan, saya bilang. Dalilnya apa? Saya sampaikan ini hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau mengatakan loh, bukannya hadis Abu Humaid itu khusus untuk sholat-sholat yang punya 2 tasyahud saja gitu. Maka saya tanya balik, kalau dia khusus, pengkhususnya itu apa gitu loh. Dalam ilmu usul fikih itu ada mukhassis namanya. Kan dalil itu asalnya itu berlaku umum gitu. Kalau dalil ini dianggap khusus, mukhassisnya mana? Yang menjadikan dia khusus itu apa? Maka teman saya tadi itu mengatakan, la adri, saya nggak tahu mukhassisnya apa. Ya sudah, kalau nggak ada mukhassisnya saya berpegang dengan yang am, dengan yang umum gitu loh. Hadis Abu Humaid ini berlaku umum. Nah, sini secara ringkas saya sampaikan penjelasannya. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi, antum nanti bisa, yang ada Bulughul Maram bisa dibuka nanti di Bulughul Maram itu di bab sifat salat Nabi. Abu Humaid As-Sa'idi ini sedang duduk berbincang-bincang dengan para sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan, ana a'lamukum bi sholati Rasulillah. Aku yang paling tahu sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru diantara yang beliau ceritakan itu bagaimana sholatnya Nabi. Beliau mengatakan kalau Rasulullah itu duduk di mana, di 2 rakaat, beliau duduknya iftirash. Kalau beliau duduk di 4 rakaat, beliau duduknya duduk tawarruk. Itu yang disampaikan oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Sampai di sini para ulama kan nggak ada perbedaan pendapat gitu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal melihat hadis ini khusus untuk sholat-sholat yang ada 2 kali tasyahud. 2 kali tasyahud itu 2 kali tahiyat. Jadi sholat yang duduknya tawarruk itu, duduk akhirnya tawarruk hanya untuk sholat maghrib, isya, zuhur, asar. 4 sholat ini aja. Adapun sholat-sholat lain yang duduk tasyahudnya itu hanya 1 kali, maka dia duduknya adalah iftirash. Ini pandangannya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau melihat hadis ini khusus. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melihat hadis ini umum, berlaku untuk semua salat, baik yang punya 1 tasyahud maupun yang punya 2 tasyahud. Dia umum gitu kan. Nah, asal hukumnya gitu kan. Sesuatu dalil itu diberlakukan umum, karena tadi Abu Humaid mengatakan apa? Ana a'lamukum bi sholati Rasulillah. Aku adalah yang paling mengerti dan tahu bagaimana sholatnya Rasulullah ini. Di antara sahabat-sahabat yang hadir pada majelis itu, dan tidak ada yang mengingkari pada saat itu, membenarkan bahwasanya Abu Humaid memang tahu persis sholatnya Nabi gimana. Ketika Abu Humaid mengatakan ini sholatnya Rasulullah, plek di sini stop. Salatnya Rasulullah yang mana? Semua salat Rasulullah gitu. Tidak dikhususkan salatnya Rasulullah yang punya 2 tasyahud atau 1 tasyahud saja. Nah, berdasarkan ucapannya Abu Humaid ini, maka diberlakukanlah hadis ini untuk semua salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, Imam Ahmad kok punya pendapat yang demikian? Allah Taala a'lam. Beliau mungkin memandang dari sudut pandang yang lain gitu kan. Hingga kemudian beliau mengkhususkan hadis Abu Humaid itu hanya untuk salat-salat yang punya 2 tasyahud. Sementara nanti salat yang 1 tasyahud duduknya adalah iftirash. Yang demikian ini juga pernah ditanyakan oleh putra beliau, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Yang riwayatnya itu 1 ada di dalam Masail Ahmad ibn Hanbal riwayat Abdillah. Masail ini kumpulan pertanyaannya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putra beliau, terhadap Imam Ahmad. Itu dicetak sekarang, ada kitabnya. Nggak tahu kalau di perpustakaan sini nggak ada, perpustakaan pusat studi hadis di sini nggak ada. Antum bisa ambil nanti di internet, download, ada Masail Imam Ahmad bin Hanbal gitu kan.
Nah, salah satu pertanyaannya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, hadis Abu Humaid tadhhab ilaih gitu kan. Hadis Abu Humaid, apakah Anda berpendapat demikian wahai ayah? Iya, aku berpendapat dan memegang hadis Abu Humaid ini. Semua sholat atau sholat khusus saja? Pada sholat khusus saja, kata Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kata putra beliau Abdullah, akan tetapi Syafi'i berpendapat ini untuk semua sholat gitu. Nah, kata Imam Ahmad bin Hambal, yang berpegang dengan pendapat Syafi'i silahkan gitu loh. Tapi bagi saya ini hadis khusus. Antum lihat fikihnya Imam Ahmad bin Hambal di sini. Ketika ditanyakan, ini Imam Syafi'i pendapatnya beda sama antum gitu. Imam Ahmad mengatakan bagi saya tidak sebagaimana yang dipandang Imam Syafi'i sudah. Imam Ahmad tidak mengatakan apa yang sesuai manhaj. Itu begini. Artinya di sini apa? Nanti yang sholat 2 rakaat itu tawarruk, itu ada salafnya. Siapa salafnya? Imam Syafi'i salaf kan? Imam Syafi'i dia tabaqatnya di mana? Tabaqatnya kan atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in itu tabaqat ketiga dari 3 kurun yang diberkahi oleh Nabi SAW gitu loh. Dan pandangan beliau sesuai dengan asal hadis. Dan Imam Syafi'i di sini apakah menyelisihi sunnah? Enggak, ini ada sunnahnya loh. Sunnahnya ini dipandang oleh Imam Syafi'i demikian. Hasil pandangan beliau terhadap sunnahnya yaitu hadis Abu Humaid. Gitu. Nah, Imam Ahmad sunnahnya apa? Ya hadis Abu Humaid ini juga, tapi pandangan beliau lain gitu. Maka nanti teman-teman yang dia berpegang dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal sholat 2 rakaatnya itu dia duduk iftirash dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, ini juga kembali kepada sunnah, bukan menyelisih sunnah. Enggak. Sunnahnya satu, tapi antum melihat ini dua ulama memandang sunnah, hasil pandangannya beda gitu. Ini nggak bisa kita katakan yang satu menyelisihi sunnah, enggak. Masing-masing kembali kepada sunnah. Nanti kejelasannya bisa antum baca di tulisan saya, Allah Ta'ala alam. Ada tulisan ini setelah diterbitkan di majalah As-Sunnah di internet, nanti dicantumkan di website manhaj.com. Nanti antum cari aja duduk tawarruk, nama saya Haidi Rahman gitu kan, manhaj.com gitu. Mudah-mudahan masih ada, nggak dihapus. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bekerja sebagai supir di pabrik rokok saat sekarang susah cari pekerjaan? Mohon nasihat. Syukran. Ana akrahu. Saya memakruhkan atau tidak senang gitu loh. Tapi kalau mengharamkan enggak sampai pada tingkatan haram. Artinya nasihat saya, kalau ada yang lain maka cari yang lain. Tapi ketika tidak ada yang lain gitu kan, untuk saat ini yakini kemakruhannya bekerja di situ gitu kan, karena tempat itu tempat yang menghasilkan barang yang merusak orang gitu. Tapi kerusakan yang dihasilkan rokok gitu kan tidak sebagaimana kerusakan yang dihasilkan oleh khamr gitu loh. Ini perlu disikapi berbeda. Jangan nanti disamaratakan rokok, nanti disamakan mafsadatnya itu dengan khamr, disamakan mafsadatnya dengan narkoba. Jadi dipandang sama rata. Jadi ada mafsadatnya di situ, di rokok itu gitu kan. Dan rokok ini yang saya pegang adalah haram gitu kan. Nah, sekarang ketika bekerja di situ artinya dia ikut andil untuk penyebaran Untuk penyebaran barang itu gitu kan. Nah, sementara yang demikian ini dia tidak mendapatkan pekerjaan lain selain ini. Maka untuk sementara, saya katakan enggak selamanya loh ya. Untuk sementara, karena dia nyupir dan dia enggak ngerokok. Cuma dia ada keterlibatan barang ini sampai kepada orang-orang yang merokok. Ini yang kemudian menjadi catatan. Yang menjadi catatan yang saya tidak senangi. Jadi untuk sementara ini gitu kan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik daripada supir di pabrik rokok. Mudah-mudahan ada perusahaan yang lain gitu kan. Mudah-mudahan ada perusahaan yang lain yang bisa mempekerjakan dia
yang bukan di pabrik rokok gitu kan. Kalau memang kondisinya seperti yang digambarkannya gitu loh. Tapi nanti ada yang kondisinya nggak seperti yang digambarkannya. Misalnya ada alternatif yang lain. Alternatif yang lain ada, tapi lebih gampang di pabrik rokok misalnya gini kan. Nah, yang demikian ini tidak dibenarkan kalau memang kalau memang ada alternatif untuk jadi supir di tempat lain daripada nanti jadi supir di pabrik rokok ini. Jadi intinya apa? Intinya makruh. Makruh itu apa? Saya tidak senang dan kalau ada pekerjaan yang lain itu lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan orang yang bersangkutan ini pekerjaan yang lebih layak, penghidupan yang lebih layak gitu kan daripada menjadi supir di pabrik rokok. Dan ini juga menjadi menjadi kewajiban bagi kaum muslimin yang diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan yang semisal ini gitu loh. Kalau mereka yang diberikan keluasan harta tidak peduli dengan keberadaan ikhwah atau teman-teman yang seperti ini gitu kan. Bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala menuliskan ketidakberkahannya kepada teman-teman yang punya keluasan harta itu kalau tidak memperhatikan saudara-saudara kita yang seperti ini. Saya punya cita-cita gitu loh. Saya punya cita-cita bisnis-bisnis haram itu mati gitu. Bisnis-bisnis haram, riba dan lain sebagainya itu mati gitu. Saya punya cita-cita itu. Tapi bagaimana mematikannya? Bagaimana mematikannya itu ya kita bersabar dengan bisnis yang halal gitu. Kita bersabar untuk tidak mengkonsumsi tidak mengambil manfaat dari bisnis-bisnis yang haram. Sekarang konsumennya bank siapa? Kaum muslimin. Gimana riba mau mati gitu loh. Ini satu sisi jadi solusi jadi problem. Kaum muslimin perlu rumah. Kalau dia nggak punya rumah, biaya sewa rumah semakin mencekik setiap hari gitu kan. Maka mau nggak mau dia harus pinjam di bank yang seperti ini. Ketika pinjam di bank riba, semakin orang mengkonsumsi riba yang ada di bank, semakin makmurlah bank. Kalau gitu ya, kaum muslimin itu bersabar. Katakanlah di Samarinda ini ada berapa juta ya? Misalnya 30 juta orang gitu kan. 10 juta belum punya rumah gitu. Bersabar untuk tidak riba gitu kan. Bank kan nggak ada konsumennya tuh. Ketika nggak ada konsumennya, tutup bank itu. Insya Allah biiznillah. Tapi kaum musliminnya kan nggak sabar. Pinjam nanti di sama rentenirnya ditagih nggak tenang juga hidupnya. Waliyadzubillah. Akhirnya ya nggak mati-mati itu. Ini satu, nggak sabar. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan harta. Cobalah menggagas untuk berjamaah di dalam ekonomi gitu loh. Ini kan sholat kita sudah berjamaah tuh. Tapi berjamaah dalam ekonomi ini belum. Teman-teman yang ada di Bogor itu kan dengan Ustadz Erwandi Tarmidi itu sudah mulai menggagas satu lembaga simpan pinjam yang pure, memang meminjamkan tanpa bunga. Jadi semua pengusaha-pengusahanya itu bergabung gitu kan, membentuk sekarang PT-nya itu PT Syarikah Muamalah gitu kan. Presiden komisarisnya Ustadz Erwandi Tarmidi. Presiden komisarisnya. Nanti direkturnya memang yang orang ahli gitu loh. Untuk apa? Untuk menampung ini loh teman-teman yang memang punya kebutuhan yang seperti ini. Jangan sampai nanti minjamnya di bank, tapi minjamnya di sini. Nah kalau di Samarinda ada yang demikian, insya Allah sedikit demi sedikit riba itu mati nanti ya. Sekarang yang kajian-kajian ceramah riba itu udah banyak dan kaum muslimin sudah mengerti bahwasanya riba haram, bahayanya riba ini begini-begini. Tapi kaum muslimin itu butuh solusi gitu. Kaum muslimin itu butuh solusi. Maka
di satu sisi nanti disampaikan oleh para asatidzah ini riba itu haram gitu kan. Terus digenjot ini apakah haraman riba digenjot, nanti di satu sisi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan harta, ayo kumpul diskusi gimana untuk membuat kebaikan, memberikan solusi bagi kaum muslimin ini yang memang dia terjepit dalam permasalahan ekonomi yang seperti ini. Jadi demikian. Insya Allah ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang manakah itu budak seperti dalam surah An-Nisa ayat 3? Budak ya budak. Hari ini udah nggak ada gitu loh. Apakah ada budak dalam negara Republik Indonesia ini? Nggak ada. Siapa yang menjadi budak? Siapa yang menjadi budak? Jadi budak itu di masa Nabi itu didapati dalam beberapa sebab. Yang pertama, dia yang tidak memiliki orang tua. Maka ketika didapati anak, nggak punya orang tua, nggak ini, dilemparnya di pasar budak. Hari ini ada Kementerian Sosial, alhamdulillah, anak yang terlantar, dan kemudian amanat Undang-Undang 1945 di batang tubuhnya itu sudah menjelaskan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka nggak ada perbudakan sudah. Republik ini nggak ada perbudakan, alhamdulillah. Nah, apa syariat itu menentang perbudakan? Iya, syariat menentang perbudakan, tapi di sini syariat ketika menghapuskan perbudakan itu bertahap. Ini yang perlu kita pelajari dalam menghapuskan kemungkaran. Ini kita tidak selamanya kemungkaran itu dihapuskan secara frontal. Langsung dihantam blek berubah gitu, enggak. Tapi perlahan. Di antara perlahannya di sini yang diajarkan dalam syariat, keutamaan membebaskan budak. Kemudian untuk kafarat dosa tertentu syariat menjadikan pembebasan budak. Kalau nanti dia zihar terhadap istrinya gitu, mau menarik ucapannya lagi bebaskan budak. Dari sini syariat berkomitmen untuk menghapus perbudakan. Cuma yang demikian ini bertahap gitu, nggak bisa langsung frontal. Jadi seperti itu satu, yang nggak ada dia nggak punya orang tua. Yang kedua, perbudakan itu di masa Nabi adalah didapati dari pihak yang kalah perang. Pihak yang kalah perang jadi tawanannya itulah budaknya. Jadi dia berupa tawanan perang. Hari ini ada perang. Alhamdulillah nggak ada demo yang ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada peperangan hari ini antar negara satu dengan negara yang lain. Qadarullah nanti. Kalau terjadi peperangannya, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah terjadinya pertumpahan darah, peperangan. Itu nanti negara yang satu dia punya hak untuk memperbudak orang-orang yang menjadi pihaknya itu menjadi pihak yang kalah dalam peperangan. Jadi cara memperoleh budak itu di masa Nabi itu ada dua yang seperti ini. Yang satu terlantar, memang nggak punya keluarga, nggak tahu asal usulnya. Makanya antum dapati nanti para ulama yang dia asalnya dari budak itu nanti nggak diketahui bapaknya siapa. Seperti Imam Ikrimah Maula bin Abbas. Kan beliau ini orang barbar. Orang barbar itu orang Afrika Utara yang kulitnya putih. Kalau antum lihat Zinedine Zidane gitu kan, matanya Zinedine Zidane itu kan matanya ada kebiru-biruan. Itu dia dari Aljazair yang wilayah-wilayah Afrika Utara itu kulitnya putih, badannya tinggi. Nah ini Imam Ikrimah Maula bin Abbas ini kan budaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Enggak diketahui siapa bapaknya, siapa ininya enggak. Diasuh, dirawat oleh Abdullah bin Abbas dalam status dia sebagai budak beliau. Abdullah bin Abbas wafat, Ikrimah ini dalam keadaan masih budak gitu. Tapi ilmunya Abdullah bin Abbas udah masuk semua gitu kan. Di di dadanya Ikrimah ini. Maka salah satu ahli warisnya Abdullah bin Abbas ingin menjualnya. Para ulama Mekah marah gitu. Aturidu an tabi'a ilma abik, kamu mau menjual ilmu bapakmu ya? Bilang kayak gitu. Sekarang bebaskan.
bebaskan Ikrimah, dia adalah ilmu ayah engkau. Dia ulama pada saat itu. Nah, ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan memuliakan orang yang berilmu gitu kan. Memuliakan orang yang berilmu, diangkat statusnya itu dari yang sebelumnya budak hingga kemudian dia berilmuan. Nah, ini ada pertanyaan lain lagi yang dari Facebook, dari ikhwah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ATM termasuk riba? Ya, tergantung akad antum. Akad antum dia gimana gitu loh. Ketika akad antum bikin rekening, kalau yang di bank konvensional ya iya riba. Nanti akad yang kalau antum buat di bank syariat, ketika akadnya wadiah, hanya menitipkan, tidak ada riba di wadiah gitu. Nanti kalau akadnya itu mudharabah diperbankan kita, itu belum murni syariat, itu saja. Belum murni syariat dan unsur ribanya ada gitu loh. Di mudharabah unsur ribanya ada gitu. Jadi tergantung dari akad yang antum gunakan nanti di di rekening yang antum buat. Allahu taala a'lam. Ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.